Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Godly Family, belakangan cuaca di Surabaya tidak menentu. Terkadang langit terlihat cerah, namun dalam beberapa jam tiba-tiba mendung datang dan hujan pun turun. Demikian juga ketidakpastian cuaca kehidupan kita. Kadang hidup begitu cerah, namun dalam sekejap langit yang cerah bisa berubah menjadi mendung yang menakutkan. Badai hidup itu datang menerpa dalam beragam bentuk, sakit, penyakit, konflik, kehilangan, dan beragam hal yang menyedihkan. Murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal serupa. Ketika cuaca cerah, hati mereka tidak gentar. Namun ketika awan gelap dan badai itu datang, mereka ketakutan. Yang membuat heran dalam badai itu, mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada bersama mereka. Namun mata mereka terus memandang pada badai, bukan pada Yesus yang dari tadi bersama-sama dengan mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita pun bisa berperilaku demikian. Ketika permasalahan itu hadir, mata kita sibuk memandang pada masalah. Tidak jarang kita menangis, marah kepada Tuhan, seakan Dia tidak bersama kita. Padahal Yesus selalu bersama kita. Dia selalu hadir dalam perahu hidup kita. Yang menarik, ketika badai menghantam perahu para murid, Yesus tertidur. Mungkin kita juga merasa seperti para murid. "Tuhan, Engkau di mana? Engkau tidak peduli." Ketika masalah tidak kunjung selesai, ketika doa yang diharapkan tidak kunjung terkabul, kita mulai mempertanyakan kepedulian dan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Seakan Tuhan tertidur. Hal menarik yang Yesus ajarkan pada para murid, "Aku ada bersamamu. Aku ingin menumbuhkan imanmu. Aku ingin engkau tahu, akulah Tuhan atas badai." Yesus tidak pernah tidak mempedulikan para murid. Dia hadir dan Dia tidak tinggal diam. Masalahnya, murid seringkali gagal memahami kasih dan kepedulian sang guru. Demikian juga terhadap hidup kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia Tuhan atas badai hidup kita. Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Kristus bukan hanya sanggup meredakan badai hidup kita. Dia sendiri telah masuk dalam badai yang paling gelap melalui salib. Dia telah mengalahkan badai maut itu sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa. Badai hidup yang kita alami terlalu kecil untuk dibandingkan dengan badai yang telah Dia tanggung bagi kita. Dan badai hidup itu diizinkan hadir untuk memurnikan, menumbuhkan iman kita. Menyadarkan kita kalau kita tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa Dia. Kita perlu Tuhan, dan Tuhan selalu ada serta mempedulikan dan mengasihi kita. Godly Family, berjalan bersama Tuhan bukan berarti bebas dari badai hidup. Badai itu akan tetap ada sampai kita menutup mata. Namun dalam badai, ingatlah kita punya Kristus batu karang yang teguh, tempat sandaran yang kokoh. Iman bukan berarti kita tidak takut. Iman berarti kita tetap bersandar pada Kristus, meski angin bertiup kencang. Kita tidak fokus pada besarnya badai, tetapi pada siapa yang bersama kita di dalam perahu. Lihatlah siapa yang bersama kita di dalam badai itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa rapuhnya kami. Saat badai itu datang, seringkali kami goyah dan melupakan kehadiran dan kepedulian-Mu. Ampuni kami, mampukan kami melihat pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Amin.